Halo cewek, kembali lagi bersama saya di channel 17 Juni. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film ramalan. Ya, film ini menceritakan perang saudara antara Ukraina dan Rusia yang dicampur tangani oleh Amerika. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai film ini kalian baca saja sinopsisnya di deskripsi. Oke. Dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk recording sementara, saya dulu sebagai pengisi suara Salam Bajang admin. Pada awal tahun 2036 terjadilah sebuah perang saudara di wilayah perbatasan Ukraina dan Rusia, di mana peperangan ini dipicu oleh kelompok separatis Krasny yang dipimpin oleh Viktor Choval, yang bertujuan mengembalikan Ukraina ke dalam teritori Rusia, dan tentunya Amerika ikut campur dalam hal ini, di mana Amerika mengirimkan pasukan militer dan robot tempurnya ke wilayah perbatasan Ukraina-Rusia dengan dalih untuk menjaga perdamaian, serta membantu kelompok sipil yang sedang berjuang mempertahankan Ukraina. Hingga di suatu malam 45 militer Amerika dan beberapa robot tempur yang dipimpin oleh Sersan Miller terlibat kontak dengan kelompok Krasny. Dalam insiden itu, seorang operator kendali jarak jauh bernama Thomas Hart yang sedang mengintai dari atas menggunakan drone mendapati adanya sebuah truk tak dikenal yang mendekat dalam kecepatan tinggi. Merasa bahwa truk tersebut akan menjadi ancaman bagi para militer Amerika, Hart lantas meminta izin untuk melakukan serangan. Namun permintaan penembakan itu segera ditentang oleh Sersan Miller dikarenakan ada dua anggotanya yang sedang terluka di dekat kendaraan tersebut. Hingga ketika Hart menyadari kalau di dalam truk itu ada sebuah peluncur rudal yang bisa saja membunuh semua anggota militer Amerika. Hart pun dengan sengaja mengabaikan perintah Miller dan memilih meledakkan kendaraan itu, yang akhirnya kedua marinir yang sedang terluka itu ikut jadi korban. Akhirnya Hart dipanggil ke markas utama di Nevada dan dihadapkan kepada komisi militer atas tuduhan mengabaikan perintah hingga mengakibatkan dua marinir Amerika terbunuh. Namun alih-alih mendapatkan hukuman penjara, Hart justru ditugaskan untuk pergi ke sebuah pangkalan marinir yang berada di perbatasan Rusia-Ukraina, dengan alasan agar dia bisa mendapatkan pelajaran lebih lanjut mengenai operasi militer. Setibanya di sana, Hart dan beberapa prajurit lainnya sempat melalui proses pemindaian yang dilakukan oleh sebuah robot. Setelah itu dia bertemu dengan Kolonel Hart yang sempat menyebut Hart sebagai penjahat yang diampuni. Sebelum Hart diarahkan ke dalam gedung perakitan robot, tempat di mana ia bertemu dengan mentor barunya yang bernama Kapten Leo. Yang secara mengejutkan di sana Leo bisa dengan cepat mengetahui semua latar belakang Hart, termasuk rencana pernikahannya yang akan diadakan beberapa minggu ke depan. Itu semua menunjukkan bahwa Leo telah membaca semua laporan data pribadi milik Hart tepat sebelum dia dikirim ke tempat ini. Setelah itu Leo menjelaskan kalau hari ini memiliki misi khusus untuk mengantarkan dua tas berisi vaksin ke salah satu rumah sakit sipil yang berjarak 20 km dari markas militer. Dan mereka harus mengantarkan vaksin itu hari ini juga karena sedang ada wabah Kirini COVID-19 yang menyebar dengan sangat cepat. Namun misi ini sebenarnya sebagai formalitas saja sebab nantinya di sana mereka akan bertemu dengan seorang informan yang akan memberi laporan terbaru mengenai Viktor Choval, yang kini sedang dicurigai sedang mengincar lokasi nuklir milik Rusia yang dulu pernah dibangun di beberapa wilayah Ukraina. Dan ketika Leo memintanya untuk berganti pakaian sipil, Hart seketika itu dibuat terkejut kalau Kapten Leo memiliki tubuh transparan yang menunjukkan kalau Leo bukanlah manusia, melainkan sebuah penemuan bioteknologi yang dimodifikasi secara genetik untuk dijadikan mesin tempur utama oleh pihak Amerika. Atau sederhananya Leo adalah sebuah robot yang tercipta secara sempurna untuk membuatnya menjadi saipot yang memiliki perasaan empati, rasa sakit layaknya manusia pada umumnya. Yes, sir. Dalam perjalanan keluar, Leo mengungkapkan kalau keberadaan Hart di markas ini sebenarnya adalah permintaan Leo sendiri. Karena dia menginginkan orang-orang yang bisa berpikir di luar kebiasaan untuk menciptakan tim yang solid. Dan tentunya misi ini sendiri membuat Hart menjadi sangat gugup. Karena selama menjadi anggota militer dia selalu berada di depan monitor untuk mengendalikan drone dari jarak jauh dan ia tidak pernah terlibat pertempuran secara langsung. Singkat cerita, Hart dan Leo masuk ke dalam mobil dan dikawal oleh beberapa marinir serta robot tempur untuk mengamankan misi pengiriman vaksin.
11 miles to the city. Hingga ketika konvoi sampai di area perkotaan yang hancur akibat perang, mereka sempat bersitegang dengan para penduduk sipil yang sedang mengambil suplai makanan dari truk yang terguling. Dan ketegangan ini sempat memanas ketika ada salah satu robot militer melepaskan sebuah tembakan ke arah warga sipil. Untungnya insiden ini tidak semakin parah setelah Leo berhasil melakukan perundingan bersama para warga sipil di sana untuk tidak saling serang. Namun ketika sudah dianggap baik, saja tiba-tiba pasukan Krasny muncul dari balik gedung dan kontak senjata pun terjadi. Menyadari kalau pertempuran ini akan terjadi cukup lama, Leo lantas membawa Hart lari ke dalam gedung terdekat untuk melanjutkan misi pengiriman vaksin ini dan mereka pun keluar dari pintu belakang. Dalam perjalanan itu, Hart menyadari kalau para petinggi militer tidak mengetahui kalau mereka sedang akan menemui seorang informan. Karena menurut Leo terkadang mereka harus melakukan hal kotor untuk membuat perubahan yang nyata. Tapi bukan dengan cara berkorupsi ya anjing. Sesampainya mereka di tempat penyerahan vaksin, tiba-tiba muncul salah satu anggota Krasny yang berusaha membunuh Leo serta Hart. Beruntung keduanya bisa selamat dengan Leo yang berhasil menembak orang tersebut. Tepat di sisi lehernya, hal itu memberikan Leo kesempatan untuk menginterogasi orang tersebut mengenai keberadaan Victor Kopal saat ini. Namun pria itu tidak mau membuka mulut walau sudah mendapatkan beberapa siksaan. Sehingga Leo membiarkannya mati dengan dipukuli oleh penduduk setempat. Peristiwa ini membuat Hart menjadi sangat kebingungan sebab Leo telah bertindak di luar aturan militer. Terlebih lagi Leo tidak melaporkan kejadian tadi ke markas pusat. Singkat cerita, mereka pergi ke sebuah panti asuhan tempat di mana mereka bertemu dengan seorang perempuan bernama Sophia yang merupakan informan Leo. Di sana Sophia mengungkapkan kalau Victor Kopal diketahui telah menemukan lokasi nuklir. Dan sekarang dia sedang berusaha mendapatkan kode peluncuran dari seorang pedagang gelap bernama Pari Oslak. Setelah itu Leo melakukan transaksi untuk membeli beberapa senjata ilegal dari Sophia. Yang tentunya hal ini kembali membuat Hart terkejut, karena bagaimana mungkin sebuah panti asuhan memperjualbelikan senjata ilegal. Namun dia segera tertampar oleh sebuah ungkapan dari Sophia, bahwasanya kalau usaha ini bertujuan untuk membiayai kehidupan anak-anak di sana, yang telah kehilangan orang tua serta tempat tinggal mereka, akibat bom yang dijatuhkan Amerika. Penjelasan Sophia itu membuat Hart tersentak, karena dia adalah salah satu pilot drone yang telah menjatuhkan beberapa bom di wilayah perbatasan Ukraina dan Rusia. Secara tidak langsung dialah salah satu penyebab anak-anak di sana kehilangan orang tua dan tempat tinggal mereka. Berikutnya Sophia, Leo serta Hart pergi ke sebuah pasar di sana untuk bertujuan menangkap Oslak. Oslak sempat berusaha melarikan diri, namun karena Leo sebuah robot, ia berhasil menangkapnya untuk menanyakan sebuah informasi mengenai Victor Kopal. Sebelum kemudian Sophia membunuh pria tersebut karena telah berkhianat pada Ukraina. Dalam perjalanan berikutnya, Hart sempat menyarankan Leo untuk melapor kepada markas pusat agar mereka bisa mendapatkan bantuan dalam melawan pasukan Gopal. Namun Leo menolak saran tersebut karena sebenarnya penyelidikan mengenai lokasi nuklir yang sedang mereka jalankan ini seharusnya dibatalkan sejak lama. Dan Leo dengan sengaja meminta Hart untuk didatangkan kepadanya agar ia bisa melanggar perintah tersebut dan melanjutkan usahanya mencari keberadaan Victor Kopal. Intinya Leo memanfaatkan keberadaan Hart untuk menghindari status pelanggarannya, sebab jika dia pergi sendirian untuk menangkap Gopal, maka para intel Amerika akan segera menonaktifkannya karena menganggap Leo mengalami malfungsi. Dan jika hal itu terjadi, sudah dipastikan bahwa Victor Kopal akan memenangkan perang ini. Setelah itu Leo meminta bantuan Hart untuk mengeluarkan sebuah chip pelacak dari punggungnya, dengan beralasan bahwa keberadaan chip tersebut akan bisa membuat Gopal mendeteksi keberadaannya lebih awal. Dan ketika mereka sampai di sebuah bank tempat Victor Gopal dicurigai sedang bersembunyi, Leo lantas meminta Hart untuk menghubungi Hart agar mereka bisa mendapatkan bantuan. Namun keadaan di sana semakin sulit setelah Hart menyadari kalau di dalam bank ini ada beberapa warga sipil yang sedang menjadi sandera. Sementara Leo berusaha melawan beberapa anak buah Krasny yang juga didukung oleh beberapa robot tempur Rusia. Hart berjuang sekuat tenaga untuk membawa sandera tersebut keluar dari dalam bank.
Singkat cerita, setelah berhasil membawa beberapa sandera keluar, tiba-tiba Hart melihat beberapa mobil lapis baja yang merupakan kiriman Ehart itu telah sampai. Di mana mobil itu langsung menurunkan robot-robot tempurnya untuk mengepung lokasi tersebut, dan di waktu yang sama pasukan Krasny juga keluar dari dalam bank dengan membawa sandera yang tersisa serta membawa robot tempur mereka sendiri. Di sini Hart mencoba bernegosiasi agar para sandera bisa selamat. Namun upayanya ini sia-sia setelah salah satu robot militer Amerika lagi-lagi memulai serangannya menembaki pasukan Krasny. Dengan kekacauan yang terjadi, Hart tetap berusaha menyelamatkan sandera yang tersisa dengan membawa mereka ke sebuah bangunan. Namun tak lama dari itu Hart mendapatkan kontak dari Ehart yang telah memerintahkan salah satu pilot drone untuk menjatuhkan misil ke bangunan bank dengan maksud menghabisi Viktor Kopal. Awalnya Hart meminta waktu kepada Ehart karena Leo masih berada di dalam bank, akan tetapi Ehart menolak permintaan tersebut karena bahwa Leo hanya dianggap sebagai robot. Yang pada akhirnya tidak ada pilihan lain bagi Hart selain menyelamatkan sandera yang tersisa dengan berlindung dalam bangunan terdekat. Dan di kejadian ini Hart terpaksa menembak mati satu anggota Krasny, sesuatu hal yang belum pernah dia alami dalam hidupnya. Setelah ledakan terjadi, Hart pun keluar dari tempat persembunyiannya dan menyaksikan kengerian kejadian di sekitarnya yang belum pernah ia lihat dalam hidupnya. Seketika itu membuat Hart merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan ketika masih menjadi pilot drone. Dan secara mengejutkan ternyata Leo selamat dari ledakan itu serta berhasil merebut sebuah kotak yang berisi kode peluncuran nuklir. Pada awalnya Hart mengira bahwa saat ini dia sedang dalam perjalanan menuju markas. Namun kemudian Leo mengungkapkan kalau dia tidak akan menyerahkan kode peluncur nuklir itu kepada pihak Amerika karena dia memiliki rencana sendiri. Dan tepat setelah itu Hart dibuat tidak sadarkan diri lalu dibuang di sebuah wilayah tempat di mana ia ditangkap oleh anak buah Sofia. Di sana Sofia mengungkapkan kalau sebenarnya musuh utama mereka bukanlah Rusia melainkan Amerika itu sendiri yang mencoba untuk mengacaukan negara dengan berkedok sebagai penjaga perdamaian. Leo yang kemudian menyadari hal ini pada akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dan berencana menggunakan nuklir tersebut untuk menghancurkan Amerika. Di sisi lain Leo sedang mendatangi tempat di mana ia bertemu langsung dengan Viktor Kopal yang ternyata dari pembicaraan keduanya diketahui kalau Viktor Kopal serta Leo sebenarnya bekerja sama untuk mendapatkan kode peluncur nuklir. Namun diskusi keduanya tidak berjalan dengan baik karena Viktor memaksa Leo untuk menyerahkan kode tersebut. Pada akhirnya terjadi pertarungan yang akhirnya memaksa Leo menghabisi seluruh pasukan Krasny yang ada di sana. Setelah itu Hart yang dibebaskan, Sofia langsung melapor kepada Ehart mengenai rencana Leo yang ingin menjatuhkan nuklir di Amerika. Pada awalnya Ehart tidak mempercayai laporan tersebut karena yang dia tahu Leo telah meninggal dalam insiden ledakan di bank pada waktu itu. Namun setelah Hart menjelaskan bahwa dialah yang telah melepaskan alat penting dari tubuh Leo untuk mengecoh markas, barulah Ehart menanggi laporan ini dengan serius, dan Hart yang merasa bersalah atas kejadian itu lantas meminta izin kepada Ehart untuk berusaha menghentikan Leo yang saat ini kemungkinan sedang dalam perjalanan menuju lokasi peluncuran nuklir. Hart kemudian meminta bantuan dari temannya yang juga merupakan operator drone untuk menemukan sebuah mobil yang diduga sedang digunakan oleh Leo. Dan beruntungnya tidak membutuhkan waktu lama lokasi terakhir dari Leo pun ditemukan. Namun karena lokasi itu berada di perbatasan Ukraina dan Rusia, Ehart tidak memiliki kuasa untuk mengirimkan sebuah pesawat tempur. Maka dari itu atas keinginan untuk menebus kesalahannya, Hart pun memutuskan untuk mengejar Leo sendirian. Dengan berbekalkan senjata berpeluru api yang bisa menembus lapisan baja, akhirnya Hart berangkat menuju lokasi tersebut. Namun setibanya di sana ternyata Leo menyadari kedatangannya Hart dan langsung menyergapnya. Serangan dari Leo ini secara perlahan membuat Hart kesulitan untuk bernapas. Namun tepat sebelum dia tak sadarkan diri, Hart berhasil menembakkan beberapa peluru ke tubuh Leo. Setelah Hart tidak sadarkan diri, Leo pun langsung menyalakan peluncuran nuklir yang kemudian diarahkan ke wilayah Amerika dalam 5 menit ke depan. Beruntung pada saat itu Hart pun kembali sadar dan langsung menembaki Leo menggunakan peluru api.
Yanv akhirnya tembakan itu berhasil melumpuhkan Leo. Setelah itu Hart melaporkan statusnya kepada Ehart yang kemudian beliau pun memerintahkan seorang pilot drone untuk menghancurkan nuklir tersebut. Film kemudian diakhiri dengan Hart yang selamat dari ledakan tadi dan ia sekarang sedang dalam perjalanan menuju kembali ke markas. Dan film pun tamat selesai. Oke, terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe.